Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi kali ini spesial hadir langsung dari kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan saya akan mewawancarai seorang figur, tokoh nomor 1 di kota ini, di kabupaten ini, yakni Bupati Safrial. Kita akan mengulas bagaimana sih pembangunan tentang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang notabene-nya memiliki potensi luar biasa dari segi ekonomi dan bisnisnya. Dan seperti apa sebenarnya peta politik beliau di Jambi bersama saya, Melanie Kadar. Langsung saya sapa Pak Safrial. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa ya Pak. Walaupun dengan kondisi saat ini belum baik, tapi kita harus bersahabat dengan apapun yang terjadi, ya setidaknya harus menerapkan protokol kesehatan. Pak Safrial, ketika kita bicara tentang Tanjung Jabung Barat, sebenarnya tidak banyak perubahan, tapi sebenarnya perubahan ini terjadi, masyarakatnya semakin sejahtera. Kita datang ke sini pagi-pagi lumayan ramai padahal kondisinya seperti ini, tapi mereka tetap menjaga protokol kesehatan loh Pak. Ini artinya ekonomi di sini tumbuh. Sebenarnya apa sih konsep pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri? Ya, konsep membangun di Tanjung Barat itu yang pertama itu kita back to basic. Apa itu back to basic? Bagaimana kita mengembangkan sumber daya alam yang ada. Kita kembali kepada pertanian ya secara utuh. Baik itu pertanian di bidang perkebunan, kemudian di bidang persawahan, peternakan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita gali. Kita punya potensi, selama ini kita biarkan. Nah, sekarang kami coba menggali lagi bahwa di Tanjung Barat ini kami dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, kami hibah ternak sekarang ini. Hibah ternak? Hibah ternak ruminansia. Ini kemarin 200 ekor kami hibah, kemudian tahun ini mungkin lebih kurang 80 ekor. Nah, ini tujuannya adalah supaya nanti di dalam perkebunan sawit itu ada integrasi ternak sapi dengan perkebunan sawit. Apa yang kita harapkan nanti? Cost dari pengolahan kebun kelapa sawit semakin berkurang karena hijauan yang ada di dalam kebun sawit itu kan dikonversi menjadi daging oleh ternak ruminansia. Artinya cost untuk penyemprotan di dalam kebun sawit akan berkurang. Nah, kemudian itu menunjang produksi pupuk kompos kami nanti. Jadi pupuk kompos kami ini sudah mendunia, pemasaran itu ke Sinarmas. Cukup baik pemasarannya, tetapi sekarang ini kuota belum terpenuhi. Kenapa? Karena kita kekurangan kotoran ternak. Oleh karena itu saya berinisiatif kita sampai 2021 nanti, insya Allah itu ribuan ternak ruminansia, khususnya sapi akan kita hibahkan kepada kelompok tani dan BUMDes. Tujuan kita adalah untuk memenuhi bahan baku dari pupuk kompos yang disuplai ke Wira Karya Sakti. Berarti sebenarnya kebutuhannya banyak, tapi ini belum mencukupi ya, belum Pak? Mencukupi. Berarti ini menjadi PR. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi nih ngelihat background Anda kan sebagai dosen dan lulusan peternakan, walaupun nanti tidak linear ilmunya, tapi sekarang udah kelihatan nih integrasi pembangunannya udah mengarah pada ekonomi dan bisnis Tanjung Jabung Barat harus maju dengan kondisi saat ini. Sebenarnya selain peternakan sendiri Pak, kita melihat bahwa daerah ini dekat dengan laut dan ini memudahkan sekali akses ke luar daerah, provinsi dan lain sebagainya, bahkan internasional pun sebenarnya bisa loh dari sini. Sebenarnya kalau misalnya bisa ditawarkan kepada pemerintah pusat, apa yang harusnya dilakukan, dibangun di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Jadi di Tanjung Barat ini sebetulnya adalah sebenarnya ini diakui atau tidak diakui bahwa ini adalah pintu gerbang Provinsi Jambi untuk ke provinsi lain. Oleh karena itu yang pertama kemarin, mulai dari Bupati yang pertama saya mendorong bagaimana Pelabuhan Roro ini selesai. Alhamdulillah pada jabatan saya yang terakhir ini Pelabuhan Roro udah selesai dan udah rame. Orang yang lalu lalang dari Batam ke Sumatera ini, kemudian dan sebaliknya. Nah, kemudian kita juga ingin mendorong melalui Pelabuhan Roro ini
mendorong ekonomi Jambi. Jadi Bupati Kerinci, Bupati Tanjung Barat sudah MOU dengan Kota Batam untuk mensuplai 9 bahan pokok ke Batam. Dan termasuk Kota Batam juga sebetulnya minta kepada kita bagaimana Jambi ini bisa menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan di Batam. Oh, jadi ini udah ada pembahasan seperti itu. Oke, kalau misalnya bicara itu sendiri Pak, sebenarnya Tanjung Jabung Barat ini, mohon maaf ya, kalau misalnya bicara tentang pembangunan lautnya kan sebenarnya masih dikategorikan tidak prioritas. Karena kita tahu bahwa Tanjung Jabung Timur, Pelabuhan Ujung Jabung yang lebih dikategorikan ini, fokus pembangunan seperti itu. Ada nggak sih hal-hal yang harusnya Tanjung Jabung Barat deh yang mempunyai peta terbaik dibandingkan Ujung Jabung sendiri? Sebetulnya kan tergantung pemimpin Jambi ini memandang. Ya. Kalau saya ini kan dari eksak membuat suatu pembangunan itu berdasarkan data dan fakta. Sekarang kalau kita membangun pelabuhan, sekarang kita hitung berapa kargo yang lewat. Kemudian dari mana saja kargo itu. Nah, kalau umpamanya kargo yang lewat itu tidak signifikan, saya kira ya perlu kita kaji ulang ya. Itu yang saya katakan, membangun ini harus mempunyai data dan fakta, bukan sekedar pokoknya. Ya, pokoknya aku harus bangun, ini nggak benar ya itu. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitungannya sebenarnya skala prioritasnya harusnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya belum berani mengatakan itu. Yang jelas saya minta kepada Dirjen kemarin supaya dibangun pelabuhan ekspor impor di Tanjung Jabung Barat, yaitu di Desa Kelagian. Kenapa saya minta itu? Karena ekspor impor terbesar di Jambi ini menurut catatan itu adalah yang terbesar ada di Tanjung Barat. Nah, kemudian Desa Kelagian itu jarak ke ambang luar kalau nggak salah itu lebih kurang 30 mil laut. 30 mil laut. Ya, nah kemudian kalau kita tonase ya, kita hitung tonase yang bisa lewat di Sungai Pengabun itu 15.000 sampai 20.000 ton. Ya, saya kira ini cukup potensial. Jadi, tapi kalau misalnya bicara tentang kesiapan sendiri Pak untuk akses, misalnya jalan nasional, bahkan juga ini akses untuk menuju sana jika pembangunan akan dilakukan? Jalan sudah saya selesaikan, tinggal lagi bagaimana kita meningkatkan kelasnya. Jalan sudah selesai. Jadi jarak dari jalan nasional itu lebih kurang 25 kilo. Sebenarnya lebih efektif, lebih dan efisien, hemat ya kalau misalnya ini yang dibangun. Oke, nanti akan kita lanjutkan kembali. Kita akan bahas sebenarnya Tanjung Jabung Barat ini kan terkenal dengan miniaturnya Indonesia, karena berbagai suku dan ras banyak di sini, sebenarnya sangat variatif sekali. Bagaimana sih sebenarnya kepala daerah seorang Safrial untuk menggabungkan seluruhnya kultur yang baik ini untuk bisa sejahtera dan damai? Karena kita tahu aman-aman aja ya Pak sekarang setelah jeda pariwara berikut ini di Jambi. Jambi kembali bersama Anda bicara tentang Tanjung Jabung Barat, miniaturnya Indonesia, segala budaya ada di sini Pak. Kelompok-kelompok masyarakatnya, kalau misalnya kita sudah lihat nih Tanjung Jabung Barat pagi hari itu benar-benar rame. Nah, kalau bicara miniaturnya Indonesia, sebenarnya apa yang bisa dijual Tanjung Jabung Barat untuk tingkat nasional bahkan internasional Pak? Jadi begini, Tanjung Barat ini terkenal dengan miniatur Indonesia karena di sini berdomisili itu berbagai suku, ras dan agama. Nah, kami hidup dengan damai, berdampingan, saling pengertian. Nah, kemudian pemerintah mendorong sekarang ada kelurahan Sungai Nibung itu kami namakan kelurahan kerukunan umat beragama. Jadi seluruh umat beragama itu bersatu padu. Nanti kalau ada umpamanya acara masjid yang lain ikut. Berpartisipasi di gereja, begitu juga di vihara, begitu juga. Nah, ini saya ingin katakan bahwa yang selama ini dijuluk bahwa kita ini adalah miniatur Indonesia. Nah, yang kedua itu di Kelurahan Tebing Tinggi, itu saya namakan adalah Kampung Pancasila. Nah, itu lebih kurang sama dengan Kampung Kerukunan Umat Beragama tadi. Nah,
ini saya katakan kepada masyarakat bahwa pemerintah itu sebetulnya sangat mendukung kerukunan yang sudah terjadi selama ini. Untuk apa kita mempertentangkan keyakinan? Perbedaan. Untuk apa? Mari kita cari persamaan. Kalau di dalam Islam, saya Islam. Kalau kebersamaan ini dianjurkan, menghargai orang lain dianjurkan. Tetapi yang satu tidak boleh di kepercayaan saya kalau masalah keyakinan itu lakum dinukum waliyadin gitu kan. Nah, itu. Jadi bagi saya tidak masalah. Oh, saya berteman dengan Kristiani, saya berteman dengan dari Konghucu, nggak masalah. Ya, saya katakan ngapain kita mau bentrok, mau bunuh-bunuh kita? Dengan hewan peliharaan aja kita sayang, apalagi dengan manusia. Ya, coba Anda berpikir, saya bilang. Nah, makanya alhamdulillah ini. Nah, cuman saya katakan seaman-amannya kita, tapi kita perlu berhati-hati. Banyak juga kelompok-kelompok barangkali yang tidak ingin kita ini damai. Ya, istilah saya ada juga yang membawa kompor gas api biru gitu ya, gitu kira-kira. Nah, ini yang kita harus waspadai. Nah, ternyata di Tanjung Barat ada juga yang gitu, cuman kita pantau terus. Jadi dilihatin ya, dilihatin. Jadi biar aja berjalan, tapi ya jangan sampai diketahui. Oke, Pak, kalau misalnya ngomongin tentang Tanjung Jabung Barat ini kan kita lihat komoditinya perkebunan kelapa sawit, lalu kelapa. Nah, kelapa dalam kan banyak nih untuk ekspor ke daerah luar. Tapi kita tahu bahwa ini adalah komoditi yang tidak aman harganya. Bagaimana pemerintah saat ini untuk bisa mensupport para petani yang kalau misalnya kita bahas secara ekonomi, ya aman-aman aja, tapi nggak juga terlalu aman. Ada kok momen-momen yang mereka malah menangis. Betul. Gitu, Pak. Makanya saya katakan kita ke depan ini, mari kita bercocok tanam diversifikasi. Ya, ada pinang, ada kelapa dalam, ada kelapa sawit. Nah, kadang-kadang ketika kelapa sawit itu harganya turun, pinang itu naik gitu. Ya. Kadang-kadang pinang turun, kelapa itu naik. Nah, makanya sekarang ada juga protes dari pengusaha kita yang menengah ke bawah. Waduh, kami kesulitan dapat kelapa karena ini dibawa ke Jakarta. Saya bilang ini kan hukum bisnis. Orang akan jual kalau itu harganya tinggi. Yes, pemerintah kan tidak bisa campur tangan. Gitu. Jadi kita berharap yang tertinggilah harganya yang mendapatkan kelapa dalam. Coba lihat sekarang ini kan ada yang tronton-tronton dari Jakarta, dari Lampung, dia mampir nih. Saya biarkan, nggak masalah. Jadi kita tidak boleh monopoli. Nah, kalau kita mau bisnis, mari kita bersaing dengan harga yang sehat. Nah, sekarang kan ada protes dengan saya. Waduh Pak, kami susah mendapatkan bahan baku. Saya bilang ini kan hukum ekonomi. Kalau harga tinggi, pasti orang jual. Nah, kalau kamu beli harganya rendah, bagaimana orang mau jual? Kami pemerintah ini mendorong dia menjual harga yang tertinggi. Jadi jangan sampai para petani malahan ya susah lah dengan kondisi ini. Pak, oke, bicara tentang itu diversifikasi produk sangat dibutuhkan biar ya walaupun kondisi satunya tidak baik tapi satunya lagi bisa menunjang seperti itu. Tapi kondisi yang paling sangat dikeluhkan adalah Indonesia, terutama nih secara global hanya bicara tentang bagaimana bahan baku kita ciptakan, hasilkan, tapi kita belum bicara ya udah kita ciptakan bahan setengah jadi deh, baru juga kita ekspor seperti itu. Tanjung Jabung Barat melihat hal ini seperti apa? Iya, jadi kalau secara ekonomi kita sebenarnya tidak boleh mengekspor itu bahan mentah. Ya minimal produk setengah jadi, syukur-syukur sudah jadi, karena di situ sebetulnya secara ekonomi dari bahan mentah menjadi setengah jadi itu ada added value ya, nilai tambah. Nah, nilai tambah itu sebetulnya kita harus ambil, jangan sampai dia lepas keluar ya. Jadi kita dari kelapa, kata kelapa jadi kopra. Nah, itu ada added value-nya. Dari kopra menjadi minyak sayur, itu ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambah ini sebenarnya secara ekonomi itu adalah keuntungan dan biaya tenaga kerja. Nah, seharusnya memang kita berpikir ke depan, tidak boleh lagi menjual produk belum jadi. Ada nggak sih Pak investor yang sudah melirik hal itu, ngebangun pabrik atau dan sebagainya di sini? Kemarin sudah ada yang mau masuk, tapi belum terlaksana. Bahwa ada yang mau bikin produk santan ya, santan dari kelapa dalam itu. Saya sudah
inisiasi untuk pencarian lahan, tapi sampai sekarang belum juga nongol gitu ya, nggak tahu apa hambatan. Saya ingin himbau kepada setiap investor yang mau masuk ke Tanjab Barat ini, saya akan kasih karpet merah, ya, saya akan kasih karpet merah. Saya jamin tidak akan ada cost yang menyebabkan ekonomi tinggi. Jadi nggak rumit banget nggak ya? Rumit, karena kita sudah mempunyai layanan ya online ya di perizinan satu atap, kita sudah mempunyai layanan begitu. Oke, Pak, Tanjung Jabung Barat ini kan banyak nih perusahaan-perusahaan raksasa juga. Ya. Kalau untuk wilayah untuk skala provinsi Jambi kayak PetroChina, lalu juga ada tadi WKS dan Bentar Papirus. Sebenarnya apa yang harusnya dapat digali lagi? Walaupun nih sumber daya alamnya tergali, tapi sebenarnya pekerja-pekerja harusnya lokal lah. Nah, itu yang saya sarankan terhadap industri seperti Pinang yang baru masuk, pengolahan minyak kelapa yang baru masuk. Saya menghimbau, saya bilang, saya tidak minta apa-apa. Yang ingin saya minta itu adalah perusahaan kamu minimal menerima tenaga kerja lokal itu lebih kurang 50%. Nah, ternyata yang pabrik-pabrik Pinang ini mungkin hampir 100%. Nah, kemudian seperti PetroChina, ya kita kan tidak bisa juga memaksa karena kualifikasi SDM kita tidak sesuai dengan industri. Oleh karena itu, 2 tahun ini kami akan mengirim ke Akami Gas Cepu yang tahun kemarin itu 18 siswa untuk kita sekolahkan vokasi di sana. Tahun ini mungkin 35 siswa yang akan kirim ke Cepu. Nah, kita berharap nanti kemudian itu separuh dari beasiswa itu ditanggung oleh SKK Migas, ya, separuh oleh Pemda Tanjab Barat. Nah, kita berharap nanti bahwa mereka-mereka ini yang sudah selesai bisa bekerja di bidang perminyakan di Tanjab Barat dan umumnya di Jambi, mungkin di Republik Indonesia bahkan dunia. Berarti saat ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bawah kepemimpinan seorang Safrial bukan hanya bicara bagaimana sumber daya alam tergali dan investor masuk, tapi kesiapan dari sumber daya manusia kita sendiri saat ini. Jadi jangan sampai kita miskin di negara sendiri. Oke, setelah ini kita akan bahas mengenai politik dari seorang Safrial. Kita ngelihat bahwa ini diam-diam tapi menghanyutkan seperti itu. Sebenarnya kita ingin tahu seberapa dalam sih kesiapan seorang Bapak Safrial untuk 9 Desember mendatang setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda, kita berpindah posisi karena pembahasan kita akan lebih panas ya Pak, karena kondisi saat ini kita ingin tahu sebenarnya politik seorang Safrial itu seperti apa sih? Serius nggak sih untuk maju di Pilgub 2020? Oh, pasti kita serius, karena kita kan punya partai, kita adalah kader PDIP. Jadi PDIP ini adalah partai pemenang di Jambi ini dan di Republik Indonesia. Kalau kita momen ini kita tinggalkan, artinya kita adalah tidak menghargai tidak menghargai rakyat gitu, karena kita sudah diberikan kemenangan. Oleh karena itu, menang kita di parlemen ini, kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa menang di Pilgub yang akan datang, baik itu sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur. Nah, ini tergantung nanti lobby-lobby politik, itu saya kira. Tapi ini pasti akan maju. Insya Allah. Sebenarnya udah mulai kapan sih Pak berpikir, wah ini karena udah 2 periode menjadi Bupati Tanjab Barat, ya udah maju ke gubernur seperti itu. Udah sejak kapan sih kita ingin tahu? Sebetulnya kan saya kalau mau jadi gubernur kan 10 tahun yang lalu. Ada ide-ide saya yang ingin saya sumbangkan ke Provinsi Jambi. Tetapi ya rakyat belum memberikan dukungan pada kita waktu itu. Idenya apa dulu Pak? Oh, banyak sekali. Itu saya bilang tadi bagaimana Jambi ini lebih maju. Contohnya di bidang sumber daya manusia tadi, kita tidak mungkin ya bersaing dengan daerah lain kalau SDM kita tidak unggul. Ya, unggul itu ya lebih baik. Ya, kalau kita mengandalkan sumber daya manusia, sumber daya alam yang saya katakan, sekarang kita bangga
kita kebun sawit kita luas, kebun kelapa kita luas. Saya yakin kalau SDM kita terkebelakang, kita akan menjadi termarginalkan nanti ke depan. Gitu. Berarti sebenarnya udah lama dulu juga waktu itu kita flashback lagi 4 pasangan calon yang notabene adalah sama-sama kepala daerah juga nih pada saat itu. Jadi kalau misalnya terulang kembali nih seperti momennya kepala daerah lagi nih yang bersaing pada kontestasi 9 Desember. Berat nggak sih Pak kira-kira ingin bersaing kembali? Sebetulnya begini, saya katakan tadi bahwa segala sesuatu yang ini saya serahkan kepada Allah. Saya bermohon kepada Allah, kalau itu baik bagi saya, beri saya jalan, mudahkan jalan. Karena niat saya untuk menjadi gubernur ini bukan sekedar gagah-gagahan. Ada ide yang ingin saya tuangkan nanti di dalam visi misi. Contoh, umpamanya bagaimana kita untuk ikut serta mengeksplor zona ekonomi eksklusif yang ada di Laut Cina Selatan, ya. Artinya kita nanti akan meningkatkan sumber daya manusia di bidang nahoda, ya, supaya anak-anak kita bisa mengarungi zona ekonomi eksklusif dan menangkap ikan di sana, mencari rezeki di sana. Oke, sebenarnya kalau misalnya bicara tentang pencalonan Anda sendiri, seriusnya untuk nomor 1 atau nomor 2? Karena yang terakhir kali nih di Partai Amanat Nasional Anda mencalonkan untuk orang nomor 1 gubernur. Padahal kalau misalnya seliwuran banget nih di media sosial, Anda adalah berpasangan dengan Pak Rory Umar selaku calon incumbent. Saya kan sudah katakan dengan tokoh-tokoh Jambi dulu begini, terutama kepada Pak Hasib Kalamuddin Sam, Pak, saya hanya bisa mengalah yang pertama itu kalau dengan Bang HBA, kemudian dengan Bang Pak Rory, karena ini kan senior saya. Tapi kalau untuk yang lain, saya tetap memposisikan nomor 1. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kan adalah kader partai, tentu menjalankan perintah partai. Andai kata nanti PDIP mengatakan, Sapria harus menjadi yang nomor 1, ya nomor 1, gitu ya. Siapapun. Prioritasnya jadi mana nih untuk mengikutin tadi kalau berdampingan dengan Pak HBA atau Pak Rory Umar jadi orang nomor 2, atau ngikutin aja partainya maunya nomor 2? Ya, karena saya ini kan petugas partai, tergantung perintah partai. Berarti tergantung partai ya, tentu setiap perintah partai itu sudah mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang matang, gitu ya. Saya yakinlah bahwa partai kami nanti kalau dia perintah saya, sudah, kamu harus mendampingi Bang Pak Rory, ya kita terima. Atau kamu harus menjadi nomor 1 berpasangan dengan si Bulan, ya kita terima. Kira-kira gitu. Jadi semuanya yang penting ingin bersaing. Bagaimana caranya Jambi ini bisa maju walaupun menjadi nomor 1 atau nomor 2? Ya, saya katakan nomor 1 atau nomor 2 itu kan bukan ukuran. Nah, cuman saya katakan dengan nanti kalau saya berpasangan, umpamanya saya nomor 2, tentu saya akan tanya, siap nggak si Bulan ini nomor 1 menerima ide-ide dari saya, gitu. Kalau ide-ide saya tidak dijalankan, saya juga tidak mau. Untuk apa? Berarti satu komitmen, jika memang sejalan visinya baru mau. Iya, artinya saya kan punya ide bagaimana kita memandang zona ekonomi eksklusif, untuk bagaimana kami di Tanjung Barat ini sudah menginisiasi untuk pelestarian mangrove di pantai timur Sumatera. Ini harus kita lanjutkan. Dan yang tadi masalah lingkungan ini ya. Kemudian saya katakan kemarin, saya sedih melihat kita punya peninggalan sejarah Candi Muara Jambi kok begitu-begitu saja. Apa tidak bisa kepala daerah mengintervensi supaya nanti candi ini benar-benar dipugar, kira-kira begitu. Oke, santer kedengarannya sih sama Pak Rory Umar nih, Bapak jadi nomor 2. Kalau misalnya santer itu kan berarti udah kuat nih, karena tadi pernyataan pertama kalau misalnya sudah sama Pak HBA atau Pak Rory Umar karena ini senior, bersedia aja nomor 2 seperti itu. Komitmennya udah barengan Pak, udah sinkron kah? Udah sejalan? Kalau komunikasi politik itu sering kita lakukan, ya. Baik dengan grupnya Bang Pak Rory Umar maupun dengan grup lain, dengan PAN. Di dalam politik ini sebetulnya ini sangat cair sekali. Jadi keputusan itu akan diambil nanti ketika injury time. September. Ya, kira-kira mau pendaftar itu barulah keputusan itu final. Kalau sekarang itu bisa saja. Kemarin kita pertama kan sama Pak Cek Endra. Sebenarnya kuatnya kemana sih, Pak Cek Endra atau Pak Rory Umar? Bukan, kalau kan saya katakan kalau Cek Endra tadi kan tidak sesuai dengan apa yang saya katakan. Saya hanya bisa
mengalah menjadi nomor 2 nih kepada senior saya. Berarti kalau sama Pak Syekh Indra, Anda maunya nomor 1? Oh iya, nomor 1 kita kan. Karena ini kan di dalam ini sebetulnya banyak orang keliru. Oh, siapa yang punya banyak uang ini yang itu. Enggak. Saya kira rakyat Jambi ini harus cerdas, bahwa pemimpin Jambi nanti harus mempunyai wawasan yang jauh ke depan. Bukan wah si A kita pilih karena banyak duit, nggak ada jaminan, ya. Kalau umpamanya si A kita pilih karena visioner, nah ini benar. Itu yang benar. Iya, itu yang benar. Tapi bagaimana dengan masyarakat saat ini? Nah itu masalahnya, karena saya katakan tadi ya, masyarakat ini kan kebanyakan belum memahami apa itu visi misi. Ya, ketika debat aja lebih baik tidur kan gitu kan. Nah, padahal kalau memang kita nih SDM kita Jambi nanti sudah mengarah, wah aku harus melihat visi misi. Nah itu benar tuh nanti. Tapi kalau nomor 2 biasanya dikategorikan sebagai ban serep aja, terus bisa mendukung keterwakilan partai, penuh kursinya, lalu juga uangnya harus secara finansial cukup. Apakah ini yang menjadi pembicaraan juga, Pak? Saya mau jadi ban serap, saya siap. Tapi yang saya katakan ini yang penting visi misi saya itu harus masuk di dalam program pemerintah. Ya kita kalau nomor 2 memang begitu, kan tugas diamanatkan undang-undang kita membantu gubernur ya di bidang pengawasan terutama. Nah, kalau yang penting ide saya masuk, mau jadi ban serap itu ya pasti kita siap jadi ban serap. Cuma itu ide, bagaimana kita mengeksplor zona ekonomi eksklusif, bagaimana kita melestarikan mangrove pantai timur Sumatera, kita mengajak pemerintah yang ada di pantai timur Sumatera. Itu tadi, bagaimana bisa nggak kita nih memugar ya Candi Muara Jambi. Kemudian bagaimana SDM kita nih bisa nggak kita kirim ke depannya sekolah vokasi. Kalau menurut Anda dengan karakteristik masyarakat Provinsi Jambi, isu yang paling menarik yang bisa mencuri perhatian hati masyarakat, Pak? Iya, ekonomi juga ya, ekonomi, karena mungkin di pangan juga. Ya, itu semuanya itu isu itu menarik. Saya katakan tadi umpamanya di bidang pertanian itu menarik. Ya, kita nih apa yang tidak ada di Jambi ini? Kaya sekali. Cuman cara kita tadi memandang. Contoh umpamanya kita punya kebun kelapa sawit. Tanjung Barat aja mengalami 75 ribuan kebun kelapa sawit. Nah, kalau menurut teori peternakan itu setiap hektar itu kan bisa kita tumpang sarikan atau integrasikan 2 ekor sapi. Itu kalau umpama kita kali itu berapa? 150.000 ya. Nah, kalau provinsi berapa? Kan sekian ratus ribu. Kalau itu terjadi nanti, maka kita mungkin tidak perlu lagi impor ya, daging kita minimal tidak perlu lagi datang dari Lampung. Jadi bisa. Jadi kita melihat peluang ya, peluang itu yang kita ambil. Nanti akan kita lanjutkan, kita masih akan bicara politik dan bagaimana Jambi jika seorang Safrial akan menduduki di kursi pemerintah Provinsi Jambi setelah jeda. In Jambi kembali bersama Anda, bicara tentang politik, Pak Safrial. Sebenarnya kita ingin tahu berapa partai yang sudah saat ini Anda datangi, silaturahmi, dan seberapa optimis sih PDIP bisa memilih kadernya sendiri, karena saingannya adalah Abdullah Sani loh Pak, yang saat ini notabene sudah bisa melenggang dengan leluasannya bersama Al Haris untuk maju di 9 Desember mendatang. Ya. Jadi kalau partai, hampir seluruh partai kita daftar ya. Ini adalah dalam rangka menjalin komunikasi politik. Hanya di PKS yang kita nggak sempat kemarin. PAN juga terlambat, untung dia kemarin kan buka kembali, kita daftar. Nah, jadi di dalam politik kita harus menghargai itu. Karena itu saya katakan tadi, keputusan politik ini biasanya di ujung time ya. Nah, kemudian seberapa besar kemungkinan PDIP mendukung saya, ya saya optimis ya, karena mungkin ya 90 sekian persen PDI mendukung saya. Andai kata juga nanti PDI ini kepada Pak Abdullah Sani, nggak masalah, itu juga kader PDIP. Jadi kita selaku orang politik ini harus menghargai keputusan dari keputusan apapun yang dibuat oleh DPP PDI Perjuangan.
Jadi apapun itu pasti akan diterima hasilnya walaupun tidak berpihak. Iya. Oke. Kalaupun tidak berpihak, Pak, kira-kira bakal majukah sebagai wakil gubernur ataupun orang nomor 1? Partai mana lagi yang kira-kira bisa berpeluang besar untuk mendukung Anda? Kalau umpamanya kita memposisikan sebagai wakil, sebetulnya dengan Pak Pahrodi kan partai udah cukup. Ada 11 ya. 11 kursi. 11 kursi ya, ada situ Demokrat, ada Hanura, kemudian ada Nasdem. Itu udah 11. Namun oleh karena saya ini adalah kader PDI, saya juga menunggu 9 kursi itu kemana. Nanti kalau memang sudah diputuskan oleh PDIP, mudah-mudahan ke saya, baru kita mengintensifkan, memantangkan apakah saya harus menjadi yang nomor 1 dengan siapa. Apakah saya memang diperintah untuk nomor 2 gitu. Oke, berarti nomor 1-nya nanti ketika bicara partai PDI, jikalau menginstruksikan nomor 1, ikut itu ya Pak, bukan karena ya udah nomor 2 dari menjadi wakil Pak Pahrodi. Iya, jadi begini, nanti umpamanya dari PDIP sudah turun surat perintah ya kepada saya atau rekomendasi kepada saya, kan kita baru 9 kursi, tentu kita akan melirik. Sekarang 9 kursi kan belum cukup, minimal kita tambah 2 lagi. Nah sekarang partai apa yang sedang berdiri sendiri gitu ya. Umpamanya sekarang yang sedang berdiri sendiri itu ya pertama PAN, kemudian Golkar, nah kemudian Gerindra. Nah ya itu ini yang kita kejar. Nah, kalau memang ini semua sudah menutup untuk koalisi, ya mau nggak mau gitu. Tapi semuanya Anda mendaftar untuk nomor 1? Nomor 1. Tidak ada yang untuk wakil gubernur? Nggak ada. Untuk PDIP? PDIP saya nomor 1. Nomor 1 juga. Nomor 1. Jadi nanti terakhir mereka lah merekomendasikan berapa itu diterima. Oke. Kalau misalnya bicara tentang pemilihan gubernur Pak, selimuran banget di netizen, masyarakat, media sosial, banyak yang julitan deh tentang apalagi kalau misalnya udah jelang-jelang begini, banyak meremehkan berbagai figur. Sebenarnya apa yang ingin dibangun pada pemilihan ini agar masyarakat bisa tercerdaskan tanpa menjelekan kandidat lain? Sebenarnya tidak apa-apa misalnya menguak kekurangan, tapi jangan sampai menjelekan kandidat lain. Prinsip saya ini kan bukan orang politik, saya ini orang akademik. Dulu juga ketika debat 2010, saya tidak akan menjelekkan siapapun. Saya sampaikan, saya akan berbuat ini kalau saya jadi gubernur. Nah itu sudah prinsip bagi saya. Untuk apa kita mengorek-ngorek kesalahan? Karena kata orang Melayu, kalau kita menunjuk orang hanya 1 ke depan, 3 ke kita. Ya, jadi itu prinsip saya selaku orang akademik. Saya tidak akan mencari kesalahan orang. Justru kesalahan yang dilakukan masa lalu itu kita perbaiki gitu ya. Kita yakin tidak ada orang yang sempurna. Saya juga menjadi bupati ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang 100% suka dengan Saprial. Tetapi minimal 50% plus 1 itu harus suka dengan Saprial, kan kira-kira gitu ya. Jadi yang menang. Iya, kan begitu. Pak, kalau misalnya nih nanti apapun itu nomor 1 atau nomor 2, ketika Anda memang dapat berkontestasi di pemilihan Gubernur Jambi 2020 ini, apa yang ingin ditawarkan kepada masyarakat agar bisa lebih baik lagi daripada saat ini? Walaupun saat ini kita sudah mulai bangkit terus, tapi tidak bicara ini saja, banyak hal yang harus dibangun dari ini. Iya, pertama kan manusia ini kan butuh hidup, butuh makan, artinya ekonominya harus kita kembangkan. Makanya saya katakan tadi, besok kita akan mengembangkan ekonomi ini back to basic, kembali kepada ekonomi yang berdasarkan pertanian secara umum, baik itu peternakan, perkebunan maupun yang lain-lain. Yang kedua, kita harus meningkatkan SDM Jambi ini nanti, putra putri Jambi ini SDM yang unggul, ya, yang ulung, yaitu entrepreneurship, kemudian vokasi yang lain. Jadi kita didik anak-anak kita ini siap kerja. Memang dia basicnya memang siap kerja. Contoh sekarang umpamanya, kami ini kan Petro China ada di tempat kami, dia penghasil migas terbesar di Jambi. Ketika kita masukkan anak-anak didik kita yang ada di Tanjung Barat, itu kualifikasinya nggak cocok. Ya, kita paksakan nggak mungkin. Nah makanya sekarang saya sekolahkan anak-anak ini di akam migas itu. Nanti kalau tamat baru kita tawarkan, nih loh,
putra-putri kami yang sama dan bahkan lebih bagus kualitas dari putra-putri yang lain, kan gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memaksakan kehendak. Oke, terakhir Pak, isu yang paling santer didengar adalah kesenjangan antar wilayah di Provinsi Jambi. Apa yang Anda tawarkan terkait hal ini? Iya, kesenjangan antar wilayah itu kita akan pecahkan. Ya, umpamanya bagaimana kita memberikan nanti perlakuan yang adil, tentu sesuai dengan data dan fakta. Saya katakan tadi, umpamanya daerah pantai butuh apa? Kalau kita umpamanya butuh pelabuhan, nah sekarang datanya ekspor impor kita berapa, kargo yang lewat itu berapa, supaya investasi nanti tidak idle dia. Karena kalau kita membuat investasi yang idle itu kan itu uang negara, uang rakyat, uang kita semua, uang saya. Makanya ke depan nanti kita dengan ahli-ahli kita nanti setiap investasi kita akan kaji secara ekonominya. Diplomasi yang akan dilakukan terkait hal itu semua, Pak? Kita ini kan sudah terbiasa ini. Saya ini sudah, kalau selesai besok kan 11 tahun saya jadi bupati kan. Jadi saya kira itu nanti tidak akan sulit lah ya kalau diplomasi baik itu ke pusat kemana, kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa akan hal itu semua. Kita tunggu nanti kursinya berapa, lalu menjadi nomor berapa seorang Safrial. Kita ingin semuanya terbangun dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Safrial. Sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Akhirnya saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.